Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Akang yang telah menyempatkan waktunya di hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sesi pertama ini. Nah, Kang, bagaimana kabarnya hari ini, Kang? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah. Baik-baik saja di hari ini. Menurut Akang itu seperti apa? Bisa beraktivitas. Bisa beraktivitas. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, Kang. Sebelumnya dari tadi kegiatannya dari pagi sampai akhir zuhur, kegiatannya apa aja tadi, Kang? Tadi pagi saya beres-beres nih, mempersiapkan anak-anak yayasan, kemudian berangkat ke sawah kan. Ke sawah. Iya. Alhamdulillah ya. Berkebun. Bertani. Masya Allah, terima kasih. Oke, Kang. Tadi ke sawah itu bagian apa tadi di sawah? Mempersiapkan lahannya. Persiapkan lahan. Sawah untuk digarap. Oke. Nah, Kang, sebelumnya izinkan di sini itu saya akan membahas dulu terlebih dahulu tentang pengalaman sesi konseling. Nah, saya izin bertanya kepada Akang, apakah Akang dulu pernah mengikuti sesi konseling? Konseling pernah. Pernah. Seketika itu di mana lokasinya, Kang? Di sekolah dulu teh. Di sekolah. Di sekolah mana ya kalau boleh tahu? Aliyah Fajrul Islam. Dialamatkan di Rancabungur. Oh, di Rancabungur. Oke. Akang pendidikan terakhir yang Akang alami apa? S1. S1. Subhanallah. Di mana Kang waktu itu kuliahnya? Di Ciamis. Dulu masih namanya itu IAID. IAID. Agama Islam Darussalam. Oh, gitu. Kemudian tahun kemarin terakhir tahun 2023 ya. Iya. Upgrade. Bukan upgrade apa namanya teh? Berubah nama universitas. Oh, jadi universitas. Oke. Jurusan apa Kang di IAID waktu itu? Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di Fakultas Usuluddin. Masya Allah, hebat berarti insya Allah ya tentang pemahaman Al-Quran dan hadisnya sudah matang ya Kang ya. Belum lah, masih. Iya, siap. Oke. Jadi gini Kang, di sesi konseling ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama mungkin kita akan melakukan jadwal yang pertama, yaitu sesi konseling awal yang saat ini akan kita laksanakan. Mungkin nanti juga ada sesi kedua dan ketiga sampai yang paling akhir itu sesi keempat. Nah, di sesi pertama ini mungkin saya akan mengeksplorasi sebuah masalah yang akan alami saat ini, yang mengganggu suasana kehidupan Akang, yang mengganggu suasana aktivitas Akang, yang mengganggu ketidaknyamanan dalam kehidupan Akang. Di sini saya akan mengeksplorasi sebuah masalah yang akan dibahas ya. Nah, sebelumnya Akang di sini tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu malu bahwasanya di sesi konseling ini ada yang namanya asas rahasia. Privasi. Privasi. Ya. Akang juga udah tahu mungkin ya. Oke, jadi privasi ini tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali di antara kita yang mengetahui tentang masalah ini. Di sini saya mengetahui masalah Akang dan Akang hanya berkonsultasi kepada saya. Jadi silahkan Akang terbuka, jangan malu. Karena kalau misalkan terbuka, jadi saya nanti bisa mempermudah jalannya sesi konseling pertama ini. Dapat dipahami kan? Oke Kang, yang membuat Akang untuk mengikuti sesi konseling ini apa Kang alasannya? Pertama paling untuk meluangkan mengekspor unek-unek apa? Unek-unek. Jadi ingin mencurhatkan unek-unek yang Akang rasakan hari ini. Kendala pribadi mungkin. Yang menjadikan itu menurut Akang menjadi penyebab mengganggu nggak untuk aktivitas sehari-hari menurut Akang?
Untuk pribadi tidak sih. Tidak. Oke. Unek-uneknya seperti apa Kang kalau boleh saya tahu? Lebih ke apa ya, kepribadian mungkin. Mhm. Lebih ke eh, nggak bisa mengungkapkan kayak orang-orang gitu. Nah, jadi awalnya terpendiam gitu. Iya, awalnya pendiam. Hmm. Terus Jadi malas orangnya malesan, saya mah. oh orangnya malesan. Iya males. Oke. Orangnya malesan. Nah, perubahan apa yang akan diharapkan oleh Akang ketika mengikuti sesi konseling ini? Harapannya Ini harapannya. supaya apa ya, lebih apa ya, jadi gak canggung kan nih. Oh, Kan gitu. iya, Jadi mungkin supaya gak canggung. oke, nggak canggung. Jadi mungkin Akang itu pengen lebih percaya diri lagi. Nah iya, Oke, pengen lebih apa namanya luas lagi berbicara kepada orang lain. Seperti itu ya kan? Oke, di sini. Jadi tujuannya itu di sesi konseling ini mungkin saya sebagai konselor akan membantu Akang untuk menyelesaikan semua masalah yang akan kita bahas. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan yang namanya teknik EFT. Nah, EFT itu dikembangkan oleh seorang profesor yang namanya adalah Gary Craig. Nah, di dalam ilmu EFT ini ada beberapa macam ya. Yang pertama mungkin ada teknik akupresur. Nah, akupresur ini adalah teknik mengetuk dengan dua jari seperti ini. Nah, kalau misalkan akupuntur itu yang berasal dari Cina itu menggunakan teknik jarum. Nah, kebetulan di EFT ini yang fokusnya itu kita menggunakan akupresur. Jadi menggunakan ketukan untuk merilis semua emosi yang terhambat di dalam diri kita. Jadi energi kita itu yang tadinya emosi negatif itu akan menghambat energi kita. Nah, di sini menggunakan akupresur itu untuk menghilangkan emosi yang menghambat energi kita. Contoh tadi udah jelaskan juga canggung. Canggung kan itu kepada diri kita kalau misalkan di depan umum kita merasa bergetar, terus merasa gimana lah, seperti itu. Betul ya Kang ya? betul. Oke, itu yang Anda rasakan saat ini. Iya. Oke. Mungkin gini Kang, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu tentang Hypno EFT ini. Di sini nanti saya akan memberikan teknik ya. Nah, memberikan yang pertama itu ada pertanyaan kunci yang nanti bisa Akang tulis di sini sesuai dengan kondisi Akang. Oke? Iya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan meriset melalui jalur energi. Di reset emosional negatifnya itu di reset melalui jalur energi. Terus yang keduanya saya akan menggunakan source spot. Nah, di sini source spot itu nanti di sini akan bisa di bawah tulang ini ya, bisa memijit tulang yang menurut Akang sakit lalu diputar. Nah, sambil memutar dan sambil memijit titik ini di bawah tulang ini, sambil nanti saya akan memberikan kalimat afirmasi yang akan diucapkan ulang oleh Akang. Seperti itu tahap keduanya. Nanti setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap desquen. Nah, ini yang namanya akupresur. Di sini Akang nanti akan dibimbing oleh saya untuk mengetuk beberapa titik. Kebetulan di sini ada 12 titik. Nanti akan saya bimbing untuk menghilangkan emosional negatif tersebut melalui jalur desquen. Nah, nanti kalau sudah beres mungkin ke tahap akhir yaitu naik gamut prosedur. Nah, di dalam EFT ini nanti kan perlu Anda ketahui dulu bahwasanya di dalam EFT ini ada yang namanya pengukuran intensitas emosional. Nah, intensitas emosional kalau boleh tahu Akangnya sudah tahu belum? Belum. Oke. Intensitas emosional itu ada di angka 0 sampai ke angka 10. Yang mana kalau di EFT itu gambarannya angka 10 ini menunjukkan emosional yang lebih tinggi. Misalkan
bagaimanakah perasaan Anda tentang kecanggungan Anda ada di apa namanya? Ada di nomor berapa misalkan? 10. Oke. Nanti misalkan di tahap kedua 8, tahap ketiga 7, tahap kelima habis. Nah, sesuai nanti prosedurnya itu menyesuaikan dengan urutan nomor yang ada di emosional tersebut. Misalkan tadi ada 10, terus ada di angka 8, ada di angka 5 dan seterusnya. Nah, di sini adalah gambarannya untuk menggambarkan kondisi emosional akan ketika mengikuti sesi tahap awal. Seperti itu. Dapat dipahami kan? Oke. Di sini saya akan bertanya kepada Akang ya. Kejadian apa atau peristiwa apa dalam hidup Anda yang membuat merasa tidak nyaman dalam kehidupan Akang itu apa? Peristiwa melihat orang panik. Melihat orang panik. Iya. Oke. Mengapa bisa peristiwa tersebut mengganggu terhadap perasaan Akang? Alasannya gimana ya? Boleh silakan, santai aja ini. Kerasa dalam jiwa itu kerasa keganggu aja. Jiwa kerasa keganggu gitu. Ketika melihat orang panik. Hmm. Dalam hal apa itu orang itu panik? Dalam hal apapun, misalkan hal sepele dipanik. Panik-panikin. Jadi efek juga Iya, buat iya. Akang. Oke. Nah, terus itu kapan Kang? Ketika akan melihat kejadian orang panik itu ketika kapan munculnya perasaan itu? Misalkan kalau di sini ya, kalau ada gimana ya, itu privasi aja. Oke. Dalam peristiwa mungkin ada kejadian misalkan di masyarakat. Iya. Ada kejadian dulu teh pernah ada namanya teh berantem kan, itu teh situasi yang genting ya kan. Iya. Nah itu ngerasa keganggu gitu. Oh gitu. Jadi ketika suatu saat dulu Akang di sini di suatu kampung ini ada kegentingan dan itu membuat Akang tidak nyaman. Seperti itu. Oke. Itu siapa saja Kang yang terlibat dalam kejadian itu? Kalau boleh tahu. Masyarakat diantaranya ada yang bersangkutan Di sini. Iya. Oh gitu. Ada orang sini sama orang luar sih. Oh gitu. Jadi kayak bentrokan gitu. Iya. Oke. Silakan. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan air putih. Silakan diminum dulu untuk relax terlebih dahulu. Silakan. Biar nggak panik. Jadi mungkin yang akan kita selesaikan menurut Akang pribadi, emosi apa Kang? Perasaan apa yang sekarang akan diselesaikan dan atau ingin diselesaikan? Jenis emosinya. Iya. Mau 10 emosi boleh silakan. Tergantung keinginan Akang aja nggak apa-apa. Emosi ketidaknyamanan Termasuk emosi. Ketidaknyamanan, sakit hati, galau, apapun itu juga emosi negatif. Kecanggungan. Oke, terus apa lagi? Gugup sama canggung sama aja. Apa ya? Emosi amarah. Oke, siap. Apa lagi? Malas. Oke, siap, kita bahas. Ada lagi? Udah. Berarti 4 ya. Di sini 4. Tadi yang pertama rasa canggung ya kan? Malas. Tapi marahnya marah yang dipendam gitu ya. Iya betul itu perlu ditulis kan. Jadi akan mungkin
berani marah dalam hati, nggak berani kepada orang lain. Iya, Seperti itu. Bisa dicontohkan kan seperti apa marah yang dipendam oleh Akang itu? misal lagi gak mood sama anak-anak kan, Oke. nggak bisa diungkapkan kalau Mungkin kalau misalkan lagi ada anak-anaknya nggak mendukung situasi Ah, kita iya. seperti itu. Oke. Jadi emosional mah saling berhubungan ya, Iya betul. dari emosi Mm-mm. amarah sama canggung itu. Ya masih. Kan itu termasuk emosi negatif. Canggung, malu, rasa tidak nyaman, kurang bahagia, terus amarah yang dipendam, marah-marah nggak jelas, itu kan emosi negatif. Nah, emosi negatif itu sangat mengganggu kepada kehidupan kita. Contoh, canggung. Canggung, kalau kita misalkan disuruh oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain untuk menyampaikan beberapa kata di panggung. Nah, itu sangat mengganggu kepada kita. Kita tidak pede. Yang akan kita sampaikan juga tidak baik. Seperti itu. Ya Kang ya? Betul. Oke. Terus apa lagi tadi Teh Kang? Marah yang dipendam, canggung, malas, sama satu lagi Teh lupa. Canggung sama tadi malu kali. Malu ya? Iya. Oke. Sekarang ditulis Kang di sini. Ada 7 nomor. Silahkan nomor 1. Saya akan menanyakan pertanyaan kunci. Cut dulu Kang. Masih ngerekam. Saya akan menanyakan pertanyaan kunci. Yang pertama, silahkan jawab oleh Akang sesuai dengan situasi yang akan alami saat ini ya. Pertama, sudah berapa lama Anda merasakan, mengalami, menyimpan atau memendam emosi ini? Silahkan ditulis tanpa disebutkan oleh Akang. Waktu kejadiannya kerasa gitu. Jadi gini, Akang itu udah mengalami perasaan ini udah berapa lama? Misalkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Sampai saat ini gitu. Ya, oke. Pertanyaan kedua, bagaimana ketika hidup Anda dengan menyimpan emosi negatif ini? Jawabannya boleh singkat. Boleh, bebas. Sekarang sebutkan 5 kerugian ya Kang ya. Apa sih ruginya kalau misalkan Anda tetap menyimpan emosi negatif ini dalam kehidupan Anda? Apakah sekarang nomor 4? Apakah Anda mau mengubah situasi ini? Jawabannya mau atau tidak gitu. Iya. Nah, terus koma, mengapa Anda ingin atau mau, misalkan tidak atau maunya kenapa gitu. Kalau misalkan mau, kenapa alasannya? Apa yang akan terjadi kalau misalkan Anda sudah terbebas dari emosi ini? Rasa canggung, malas, malu, amarah, udah bebas dari kehidupan Akan. Apa yang akan terjadi? Apa ya?
Belum tahu. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Di skip aja. Skip. Nomor 6. Hmm. Sekarang 5 keuntungan. Tadi kan 5 kerugian. Sekarang 5 keuntungan. Keuntungan apa aja yang akan Anda dapatkan ketika Anda melepaskan semua emosi negatif ini? Gimana ya jawabannya? Dapat dipahami nggak pertanyaan saya tadi? Dapat, cuma jawabannya gimana? Oke, kalau misalkan gini, contoh misalkan bahagia, eh, lebih percaya diri lagi, ataupun kehidupan saya lebih bebas lagi, gitu, lebih enjoy. Keuntungannya itu ya, yang membuat hidup Akang itu lebih maju lagi. Sudah. Sekarang coba Akang bayangkan, ilustrasikan, serta rasakan bahwa Akang itu sekarang sudah pura-pura ya. Pura-pura aja Akang. Sekarang pura-pura bahwa Akang sudah mendapatkan 5 keuntungan. Misalkan bahagia, enjoy, percaya diri. Itu yang dibayangkan oleh Akang, rasanya gimana? Silahkan ditulis. Saya ini sudah terbebas nih dari perasaan itu dan sudah mengalami keuntungan 5 ini, rasanya gimana gitu. Udah. Sekarang tulis oleh Akang intensitas emosionalnya di angka berapa. Sudah. Boleh saya cek? Oke, siap. Nah, di sini saya akan memberikan arahan melalui riset jalur energi. Jadi di sini sebelum kita melanjutkan ke tahap 2, Anda sebagai klien dan saya sebagai konselor perlu yang namanya melakukan riset melalui jalur energi tubuh. Nah, meriset semua emosi yang ada dalam tubuh kita ini melalui di risetnya itu di jalur energi ini ya, dengan cara mengetuk kedua titik K27 ini namanya. Nah, yang ada di bawah tulang ini diketuk 2 kali misalkan gini sama 2 jari atau gini 2 tangan 2 jari. Dalam mengetuk ini sambil tarik nafas dari perut, buang. Ini ilustrasi dulu ya Kang ya. Ketuk, tarik nafas dari perut, buang. Dapat dipahami? Nah, sekarang silahkan oleh Akang praktekkan ketukan K27 di bawah ini Kang. Ini ya, yang jendol ini. Ya, yang jendol di bawah jendolnya. Jendol. Nah, pas gini. Ketuk sama Akang sambil niatkan untuk menghilangkan emosi yang ada di dalam diri Akang. Tarik nafas dari perut, buang dari mulut. Lanjutkan lagi, tarik nafas dari perut, buang dari mulut. Tarik nafas lagi dari perut, buang dari mulut. Oke, sudah. Intensitasnya sekarang sudah di angka berapa? 90. 90. Masih semakin meningkat ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, kita akan melanjutkan ke tahap yaitu yang namanya source spot. Nah, source spot ini ada salah satu titik, 2 titik ya. Kita hanya mengetuk salah satunya. Entah itu mau yang kanan, entah itu mau yang kiri. Sesuka hati Akang. Nah, di sini kita hanya mengetuk, bukan mengetuk ya, dipijit. Di sini di bawah tulang ini, coba pijit oleh Akang. Ada nggak? Nah, maaf ya, tulang sebelah sini. Nah, misalkan dada ini menurut Akang sakit nih, di dada ini silahkan dipijit. Ada nggak tulang itu
Oke, kalau nggak ada berarti sebelah sininya agak kanan. Nah, agak ditekan dikit. Kalau ini ada. Nah, sip. Oke, kalau itu ada silahkan. Di situ akan boleh sambil menekan dan mengerut salah satu titik spotnya di dadanya sambil diputar-putar. Nah, di sini tugasnya akan hanya mengikuti perintah dari saya, hanya mengikuti kalimat yang saya ucapkan. Siap? Siap. Oke. Meskipun saya Ikuti. Meskipun saya merasa canggung, malas, amarah yang dipendam, sama malu saat saya mendengarkan dan melihat atau membayangkan atau disuruh ke depan panggung dan segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi negatif yang memunculkan semua perasaan yang tidak nyaman yang barusan saya sebutkan. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dengan penuh kesadaran. Saya putuskan dengan yakin dan mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus ikhlas lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan saat ini, beserta semua perasaan tidak nyaman, rasa malu, canggung, amarah yang terpendam, dan malas. Saya rasakan sekarang, saya lepaskan demi kebaikan saya lepaskan semuanya demi kemajuan hidup saya yang lebih berharga. Sekarang tarik nafas dalam perut, buang. Sisakan beberapa perasaan yang Anda alami saat ini. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Oke, sudah. Intensitasnya ada di angka berapa? 9,5. 9,5. Iya. Semakin naik ya? Iya. Lebih plong. Oke, jadi gini kan. Sebetulnya intensitas itu semakin di atas itu semakin buruk, negatif. Nah, semakin turun berarti semakin membaik. Gitu. Nilainya gitu. Nilainya. Jadi di atas itu yang lebih buruk, di bawah yang lebih baik. Dapat dipahami? Oh iya. Oke. Kirain lebih tenang, itu lebih naik. Jadi intensitas yang akan alami saat ini ada di angka berapa kan kalau boleh tahu? 20%. Sekitar 20%. Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang namanya the square. Ada di sini titik-titik yang harus kita lakukan, harus kita ketuk. Satu di sini kan, contohnya 1, 2, 3 di bawah hidung, 4 di bawah mulut. Maaf, 1 di sini, 2 di pelipis, 3 di bawah mata, 4 di bawah hidung, 5 di bawah mulut. Yang keenam ada di tulang sini. Terus yang ketujuh ada di bawah ketiak, diketuk dengan 4 jari.
ke ibu jari, lanjut ke sini, jari tengah. Nah ini jari manis wajib kita lewati. Terus ke jari kelingking. Setelah jari kelingking lanjut ke karate touch. Nah karate touch ini diketutnya dengan 4 jari. Di sini Anda tidak perlu ragu, Anda tidak perlu canggung, karena di sini Anda akan melihat saya untuk mempraktekkan ini. Jadi Anda mengikuti saja. Oke. Sebelumnya coba akan niatkan dalam hati. Sebutkan oleh Akang, ya Allah. Coba silakan. Ya Allah. Diucapkan aja. Ya Allah. Ya Allah. Saya ingin melepaskan semua emosi yang ada di dalam diri saya. Bismillah. Oke. Silakan Kang. Di sini ketuk sama 2 jari aja, 2 tangan. Tanpa mengucapkan hal apapun. Kedua pelipis. 3 di bawah mata. 4 di bawah hidung. 1. 5 di bawah bibir. 6. 7 di bawah ketiak dengan 4 jari. Terus ke-8 ibu jari sama 2 gini. Ini kan. Terus dari tengah, kelingking, karate touch. Oke. Sekarang kita lanjut ke the square. Naik gamut. Nah di sini. Bentar. Sekarang silakan akan berdiri terlebih dahulu. Pandangannya fokus ke depan, kepalanya tegak tanpa menggerakkan kepalanya. Tapi di sini hanya gerakan mata. Nah, sambil mengetuk gini. Contoh. Lihat dulu saya ya. Contohnya gini. Ketuk. Nanti ada instruksi pertama, kita pejamkan mata. Kedua, buka mata secara melotot. Ketiga, kita melihat lirik ke bawah, kanan. 4-nya kita sambil ke kiri, ke bawah. Jangan lupa ketika instruksinya kita ini harus sambil mengetuk. Contoh lagi kita balikinnya. Pertama, kita pejamkan mata. Kedua, melotot. 3, kanan bawah, kiri bawah. Putar searah jarum jam. Terus selanjutnya berlawanan arah jarum jam. Setelah itu berdengung. Setelah itu lanjut ke menghitung angka dari 1 sampai 5 dengan keras. 1, 2, 3, 4, 5. Berdengung kembali. Nah setelah itu sudah beres. Nanti kita balik lagi ke the square. Dapat dipahami kan? Oke. Sekarang fokus. Kepalanya tegak dan tidak bergerak. Silahkan tangannya sambil diketuk. Oke, sip. Pejamkan mata dengan keras. Buka mata Anda secara melotot. Mata Anda melirik ke sudut kanan bawah. Matanya yang satu lagi melirik ke sudut kiri bawah. Putar mata Anda searah jarum jam sambil mengetuk. Putar mata berlawanan arah jarum jam. Sekarang pandangannya lurus ke depan sambil bergumam. Oke, sekarang ucapkan
Silakan dengan cepat dan keras 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang mata Anda lurus ke depan sambil bergumam lagi. Sudah, turunkan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita kembali lagi ke the square. Seperti tadi kan, silakan ingatkan kembali dalam hati akan ingin sembuh dari semua emosi negatif ini. 1, ketuk di area pangkal mata ini. Ketuk di pelipis, di bawah mata, di bawah hidung, 1 tangan, bawah mulut, tulang benjolan ini. Sekarang di bawah ketiak, 4 jari, 3 cm di bawah ketiak, ketuk 4 jari. Ibu jari diketuk dengan 2 jari. Terus jari tengah, kelingking, karate touch. Ketuk dengan keras. Sekarang waktunya lepaskan. Tarik nafas dari perut. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Oke. Kalau emosional sama kepribadian itu sama? Beda. Emosi itu lebih ke perasaan. Kalau kepribadian yang saya tahu itu bisa terbagi 2. Ada yang disebut, ada kan, pernah nggak mendengarkan istilah kepribadian ganda? Iya. Kadang misalkan pribadinya merah, Iya. kadang misalkan pribadinya hitam, kadang misalkan pribadinya putih. Nah, saya juga belum mengetahui pastinya tentang kepribadian itu seperti apa. Tapi yang saya ketahui, kepribadian dengan emosional itu sangat berbeda. Seperti itu. Nanti kalau misalkan salah ucapan saya, bisa akan koreksi atau bisa melihat dari sumber lain. Kalau misalkan saya salah, silahkan koreksi saja nanti, atau di kolom chat boleh. Ya, seperti itu. Oke kan? Sekarang setelah melakukan the square ini, ada di angka berapa emosionalnya? Sisa. Ya, sisanya ada berapa? 10. Masih 10. Iya. Oke. Kita melanjutkan lagi ke tahap afirmasi. Seperti tadi kan. Di sini silahkan dipegang. Yang merasa sakit tulang dadanya, pencet sambil dipijat. Meskipun saya merasa malas, kecewa, canggung, malas, amarah yang dipendam, rasa malu ketika saya melihat peristiwa yang membuat saya malu ataupun marah ataupun canggung, dan peristiwa kemalasan saya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan kesadaran penuh saya putuskan dengan yakin serta mantap, sekaranglah waktunya aman bagi saya. Dengan tulus, ikhlas, lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman, beserta semua perasaan tidak nyaman apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal, pada
kejadian-kejadian lanjutan kejadian lanjutan dan kejadian yang dan tersembunyi kejadian tersembunyi yang menjadi yang menjadi penyebab penyebab akar masalah akar masalah dari semua dari semua perasaan tidak nyaman perasaan tidak nyaman yang saya yang saya rasakan sekarang. sekarang. Saya lepaskan Saya lepaskan semuanya semuanya demi demi kebaikan kebaikan dan dan kemajuan hidup saya hidup saya yang sungguh yang sungguh berharga. berharga. Tarik nafas dari perut, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Oke, ada di intensitas berapa kamu? 5. 5. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke tahap diskon. Silakan niatkan lagi dalam hati, ya Allah, saya berniat untuk melepaskan semua perasaan tidak nyaman, emosi negatif ini untuk kebaikan hidup saya. Silakan. 2 pelipis, 3 bawah mata, 4 hidung, 5 6 tulang benjol, 7 di bawah ketiak, 3 cm di bawah ketiak, ketuk dengan 4 jari. Sekarang lanjut ke ibu jari dengan 2. Terus lanjut ke jari apa ini? Jari tengah, jari kelingking. Lanjut ke karate touch dengan 4. Tarik nafas, buang. Oke, selesai. Lanjut ke the square. Silahkan berdiri. Naik kamu, maaf. Seperti tadi, pandangannya lurus ke depan. Pejamkan mata dengan keras. Buka mata dengan melotot. Liriklah ke bawah kanan tanpa menggerakkan kepala sedikit pun. Liriklah ke bawah kiri. Terus putar searah jarum jam. Putar berlawanan arah jarum jam. Lalu sekarang Anda waktunya bergumam. Sekarang sebutkan dari angka 1 sampai 5 dengan kencang. 1, 2, 3, 4, 5. Bergumam kembali. Turunkan tangan. Tarik nafas. Buang. Sambil kita niatkan kembali dalam hati, seperti tadi niatnya ingin sembuh dari semua emosi negatif yang mengganggu kehidupan saya. Sekarang ketuk di bagian pangkal mata seperti tadi. Bagian pelipis. Lanjut ke bawah mata. Lanjut ke bawah di hidung. Lanjut ke bawah bibir. Di bawah ini. Terus bawah ketiak. 4 jari. Ibu jari. Jari kelingking. Jari tengah. Jari manis lewat jari kelingking. Karate touch. Simpan ke bawah. Tarik nafas dari perut. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Oke, silakan. Sekarang enjoy dulu.
sekarang menurut Akang intensitasnya ada di angka berapa? Kalau sudah hilang angkanya gitu. Gak apa-apa, silakan sebutkan aja. Kosong. Kosong berarti kalau Hmm. on ya. Biar lebih Enjoy. yes, enjoy. Oke, siap. Nah, mungkin di dalam sesi pertama kita sudah melakukan tahap EFT. Ya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya Akang ini tadi memiliki rasa malas, terus rasa canggung, malu, dan hal yang lain. Berarti kesimpulannya Akang ini memiliki emosional yang sangat negatif. Ya, di dalam emosional negatif ini perlu kita rilis. Karena apa? Karena kalau kita memendam suatu perasaan negatif ini, kita tidak akan menjadi orang yang sukses dan kita tidak akan berubah sama sekali karena kita memendam rasa emosi negatif ini, dan ini sangat mengganggu untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu kan. Jadi kesimpulannya, emosi negatif ini perlu kita habiskan dengan dibantai dengan ilmu EFT ini. Perasaan Akang seketika saat ini mengikuti sesi konseling pertama dengan menggunakan teknik EFT yang telah saya ajarkan, bagaimana perasaannya? Perasaannya lebih tenang, Lebih tenang. lebih bisa mengenal emosional diri pribadi. Oke, siap. Oke. Oke, Kang. Kita akan melanjutkan lagi di sesi kedua. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Nah, di sini saya akan memberikan pekerjaan rumah karena di sini juga akan perlu meriset lagi energi itu. Nanti akan saya kirim filenya. Apabila akan tidak mengerti yang saya berikan itu apa, bisa melalui chat WA. Siapa? Kalau begitu saya ucapkan terima kasih telah mengikuti sesi konseling yang pertama ini. Mudah-mudahan semua harapan yang akan ingin capai tercapai dalam mengikuti beberapa sesi konseling ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.